Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur sebab Tuhan baik. Saya percaya saudara sebagaimana saya dalam keadaan sehat, saya percaya saudara pun dalam keadaan yang sehat pula. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama sedikit arti firman Tuhan yang saya akan ambil dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 17 sampai 20. Tapi saya akan baca ayat 17 saja. Ya, ayat 17. Saya akan baca untuk saudara ayat 17, Kejadian 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Saudara bersyukur kepada Allah sebab janji Allah kepada Abraham ternyata Allah genapi. Allah berjanji memberikan seorang putra lewat rahim daripada Sarah. Dan ternyata ini terjadi. Janji Allah telah ditepati. Tetapi saudara, setelah janji Allah ini ditepati kepada Abraham bersama Sarah, Ishak lahir mempunyai dampak yang tidak baik bagi Hagar dan Ismail. Saudara bisa baca. Saudara, di situ di dalam ayat yang ke-8 sampai selanjutnya, Hagar dan Ismail harus keluar dari rumah Abraham. Dan saudara yang kekasih ini membuat Abraham tidak enak, tidak suka. Tetapi itu harus dilakukan. Karena itu memang rencana Allah kepada keluarga ini. Baik Abraham, baik Sarah, Ishak, Hagar dan Ismail. Saudara yang kekasih, Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi keluarga ini. Walaupun Hagar harus terpisah bersama Israel dengan Abraham, tetap rencana Allah, janji Allah kepada Abraham, yaitu memberkati seluruh bangsa dan keturunannya, itu akan terjadi kepada Ismail. Saudara, dikatakan ayat yang ke-14, saudara perhatikan. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Saudara yang kekasih, Hagar berangkat bersama Ismail. Saudara, area yang mereka tuju adalah padang gurun. Padang gurun Berseba adalah satu padang gurun yang sangat keras kehidupannya, keadaan di sana. Saudara, kalau bicara tentang padang gurun, kita tahu bersama bagaimana keadaannya. Di sana hanya terdampak kekeringan, saudara ya. Tidak. Kalaupun ada kehidupan di sana, itu kehidupan adalah dari makhluk-makhluk atau binatang-binatang yang sudah sangat teruji dengan keadaan alam padang gurun. Dan sangat buas, saudara. Dan itu yang akan dihadapi oleh Hagar dan Ismail. Dan pada kenyataannya kesulitan ini, saudara, apakah Tuhan membiarkan? Tidak, saudara. Karena Hagar membawa keturunan daripada Abraham. Dikatakan dalam perjalanan itu, ayat 15, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu di bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Saudara, Hagar tidak kuat. Bekal yang dibawa habis. Dia tidak tega melihat Ismail mati di pangkuannya. Dia tidak mau, maka Ismail ditaruhnya di bawah semak-semak. Sambil menunggu Ismail mati, saudara. Dia nangis sejadi-jadinya. Tetapi saudara, apa Allah membiarkan? Tidak, saudara. Ya, kita harus mengingat bahwa Ismail adalah keturunan Abraham. Hagar berseru menangis sejadi-jadinya, saudara. Di situ dengan nyaring suaranya, Alkitab mencatat. Tetapi saudara perhatikan, kita akan melihat bagaimana Allah memperhatikan dengan cara yang ajaib. Siapa yang Allah dengar? Allah ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar?
Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Saudara, Alkitab mencatat ayat 16 bagian akhir. Hagar yang berseru dengan nyaring, suaranya sangat keras, dia berseru dan dia memohon, dia mungkin menangis sejadi-jadinya. Tetapi saudara, Alkitab mencatat ayat 17, Allah justru mendengar suara anak itu. Allah mendengar suara anak itu. Suara Ismail yang adalah keturunan Abraham, itu yang Allah dengar, bukan suara Hagar yang berseru-seru. Allah tidak mendengar suara Hagar. Hagar adalah bukan keturunan Abraham. Ismail adalah keturunan Abraham. Maka Allah mendengar. Sampai 2 kali. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Suara anak itu dari tempat ia terbaring. Siapa keturunan Abraham yang lain, saudara? Saudara perhatikan, mari kita akan lihat di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat jika engkau milik Kristus. Saya tidak tahu apakah engkau merasa milik Kristus. Siapapun engkau dan dimanapun engkau berada. Kalau engkau merasa engkau adalah milik Kristus, engkau beriman kepada Allah. Alkitab mencatat dalam kesulitan apapun, keadaanmu di sini Ismail dan Sarah mengalami kesulitan yang sangat-sangat besar di sini. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan, untuk diminum. Jangankan untuk makan, minum saja tidak ada, saudara. Tidak punya apa-apa, saudara. Saya ingin katakan pada pagi hari ini kepada saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sempat melihat channel ini, engkau yang sempat mampir di channel ini, saya ingin katakan kepada saudara, dimanapun tempat engkau berada hari ini, apapun keadaan, apapun yang engkau alami, kesulitan sebesar apapun yang engkau anggap besar, sulitnya, susahnya engkau untuk bergerak saja sulit, apapun yang engkau sedang perjuangkan hari ini, dan tidak ada jalan keluar, seakan-akan semua usahamu tertutup jalan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, selama engkau percaya, engkau milik Kristus, engkau memiliki iman seperti Abraham bahwa aku adalah milik Kristus dan aku adalah keturunan ilahi daripada Abraham, aku percaya aku punya jalan keluar. Ada jalan keluar yang Tuhan akan buka. Allah mendengar dan Allah bertindak. Saudara perhatikan di sini. Ayat yang ke-19. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbat dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, di dalam keadaan yang tidak ada jalan mungkin, engkau sudah mau mati rasanya, seperti Ismail dan Sarah dan Hagar. Tetapi selama engkau percaya engkau adalah milik Kristus, engkau berteriak kepada Allah. Allah mendengar dan Allah bertindak. Allah melakukan caranya. Allah aktif dalam cara-caranya untuk menyelesaikan pergumulanmu. Entum menyelesaikan dan menolong engkau keluar dari kesulitanmu, memecahkan semua kesulitanmu. Jalan buntu akan ditobrak oleh Allah, sehingga engkau akan memiliki jalan keluar, sehingga kemuliaan Allah akan terjadi dalam kehidupanmu. Allah akan memulihkan keadaanmu. Apapun yang engkau inginkan, ekonomimu, keadaan rumah tanggamu, keadaan apapun yang engkau sedang perjuangkan hari-hari ini, Tuhan satu-satunya akan sudah mendengar dan sedang bertindak, menyelesaikan perkara-perkara yang engkau sedang hadapi hari ini. Saya percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab apa yang menjadi doamu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang bertindak, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Tuhan yang membela semua perkaraku dan memberi kemenangan. Tuhan yang bertindak, hadapi lawanku yang berada di sekeliling